Halo pemirsa RB TV, jumpa lagi nih dalam acara kesayangan kita di Sopirin RB TV. Jadi hari ini saya berada di Kabupaten Lebong, tepatnya di rumah dinas Bupati Kabupaten Lebong. Nih, mobilnya udah siap nih pemirsa BD1H. Jadi kebetulan nih hari ini memang kita lagi habis merayakan hari ulang tahun Kabupaten Lebong yang ke-18. Nah, saya udah janjian nih sama Pak Bupati untuk keliling-keliling nih ya, seperti biasa sambil ngobrol-ngobrol. Pasti pemirsa penasaran kan sosok Bupati kita kali ini seperti apa nih? Langsung aja yuk, kayaknya Pak Kopli udah siap di dalam. Langsung kita ketemu, terus seperti biasa kita bakal grebek dulu isi mobilnya. Yuk! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bangga, apa kabar? Apa kabar nih Pak? Sehat, alhamdulillah. Nah nih pemirsa, saya sekarang sudah bersama Pak Kopli nih, Bupati Kabupaten Lebong. Bapak udah siap hari ini bakal saya ajak keliling-keliling? Sebenarnya nih pemirsa yang lebih tahu Lebong kan Pak Bupati ya. Saya kurang tahu jalan, tapi saya mau tetap nekat nih. Pokoknya mau ngajak Pak Bupati nyupirin beliau sambil kita kepoin seperti biasa. Kita ajak ngobrol. Pak, sebelum kita jalan, boleh lihat isi mobil Pak Bupati nggak nih? Wah, ini kayak dimakan ini. Digerebek gitu ya? Boleh. Boleh ya Pak ya? Oke, pasti pemirsa juga penasaran nih, apa aja sih isi mobil Pak Bupati? Yuk langsung aja. Udah siap di depan mobil. Mari. Oke, seperti biasa nih pemirsa, kita lihat dulu di depan nih. Ada apa aja sih? Ada minum. Kosong, cuma ada air minum. Ini pasti apa ya? Air minum ya. Karena kita selalu di backup oleh air minum. Iya. Tanpa cairan kita pasti lemah. Benar. Gimana mau kerja kalau fisik aja Iya, lemah. benar. Nah, kita langsung lihat ke barisan kedua nih pemirsa. Kita tutup dulu ya Pak ya. Kita lihat nih ada apa sih. Nah, masih ada air minum dan ada ini apa ya, masker, tisu. Yang pastinya nih Bapak kalau kemana-mana duduknya di sini ya Pak ya? Iya, jadi bersih biar nyaman pemirsa. Ada sendal. Oh ada sendal, sendalnya ada di sini. Oh iya nih ada sendal nih pemirsa. Sendal itu untuk jaga-jaga. Jadi kita seharian kita banyak di mobil berarti kan. Oh, Rumah iya, kita. bener. Rumah kedua ya Pak ya? Iya. Nah penasaran nih sama isi bagasinya nih di belakang nih. Banyak apa isinya? Ya, kapasitas rumah kedua lah. Kapasitas rumah kedua berarti ada kursi. Oke langsung aja yuk pemirsa kita lihat yuk ada apa aja nih. Boleh. Tada! Wih, ini apa ini Pak? Wah, ini nyalurkan hobi Alat kapan pancing. waktu habis kerja kan saya lebih sering di lapangan. Jadi ya pulang kerja sambil melihat suasana bagaimana situasi desa. Nah, jadi sekaligus menyalurkan hobi, lihat pancing sambil melihat keadaan masyarakat. Oh gitu. Ini Bapak biasanya mancingnya di mana? Sungai? Sungai, sawah. Oh. Iya. Di hampir daerah desa-desa itu kan ada sungai, ada sawah, ada danau. Kan kita sering sambil melihat situasi. Oke, iya dong Pak. Meskipun sibuk gitu ya Pak ya memikirkan daerah, hobi harus tetap jalan gitu ya Pak ya. Terus ini ada apa aja nih Pak? Ya namanya rumah ya, topi, Sajadah. peralatan Ini apa sholat. isi dalamnya? Banyak ini. Oh, Dokumen-dokumen udah di sini. dokumen, Kan berkas-berkas. namanya rumah. Iya. Nah, makanan. Nah ini, nah, wih ini ada kopi, Iya. kopi kok ada banana. Ini kopi asli dari Lebong nih ya Pak ya? Ya, ini produk rasa banana. Kopi Mamaku Mangkurajo, Mangkurajo Kabupaten Lebong. Gitu. Jadi ini maksudnya ada banana yang Rasa, jadi rasa pisang. Oh bisa gitu ya? Ya, ini rumah produksinya kita sudah di Sleman, Yogyakarta rumah produksinya. Ini rasa banana pemirsa, ini rasa Iya. brown sugar, terus Iya. ini ada rasa black currant. Ih hebat ya kopi, bukan rasa Iya. kopi lagi tapi ada rasa banana, rasa black currant gitu. Terus ini apa produk nih Pak? UMKM Kabupaten Lebong. Gula Ini gula semut. semut. Tebolai, ini tebolai tebo besar artinya. Oh ini khas. Nah, khas Lebong juga. Gula semut ini mayoritas dari Lebong lah. Iya. Ini Terus gula aren yang dijadikan gula semut. oh gitu.
kalau kita lihat lagi tuh ada sepatunya udah Kerja, pakai olahraga, dan sepatu sepatu boot. lapangan. Ini apa nih Pak? Itu pakaian. Pakaian ya. Pakaian harian. Dan payung, siapa tahu hujan. Jadi kita nggak ada boleh. Oh, gara-gara hujan nggak jadi ke lapangan. Iya, bener. Payung disediakan. Oke, nah ini pemirsa udah tahu kan nih apa aja isi di dalam mobilnya Pak Bupati. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi, lebih dalam lagi, apalagi ini tentang hobi beliau juga, ternyata beliau suka mancing. Nanti kita tanya lagi apa hobi lainnya ya. Kita udah siap nih Pak, jalan Pak. Oke. Oke. Setel dulu nih Pak. Iyalah, kalau bawa mobil nggak di setel, namanya nggak menggunakan persiapan. Jadi Bapak hari ini apa aja nih Pak aktivitasnya nih Pak? Ya, aktivitas kita hari ini menyambut kemeriahan HUT Kabupaten Lebong yang ke-18. Dari jam berapa nih Bapak udah beraktivitas nih tadi? Dari jam 7.30 tadi kita udah standby. Udah standby. Siapkan. Oh, jangan lupa safety beltnya Pak. Lupa mantau ini apa vaksin kita. Oh gitu. Jadi kita banyak mantau laporan-laporan proses vaksin sehari-hari. Bapak udah sering disopirin sama cewek nggak nih Pak? Kayaknya baru sekali Baru sekali. sama istri. Bapak hari ini padat ya pasti ya Pak ya kegiatannya ya Pak? Enggak juga. Enggak juga. Malah hari ini tidak begitu padat, cuman Berarti biasanya lebih padat lagi daripada ini ya? saya kebanyakan seharian saya kan memang mencari kepadatan kesibukan. Begitu. Karena saya kan tugas saya bekerja untuk masyarakat. Jadi biasanya aktivitas Bapak nih kegiatannya apa aja nih kalau selain hari kayak hari begini? Saya keseharian saya pagi-pagi jam 8 udah di kantor, paling lama 1 jam di kantor, jam 9 saya harus ke lapangan. Saya lebih banyak di lapangan, seperti sosialisasi, penyampaian program. Apalagi sekarang ya proses masa pandemi Covid ini kan kita lebih banyak mengajak masyarakat untuk prokes, lebih banyak mengajak masyarakat untuk vaksin. Alhamdulillah kita selalu per hari ini Udah berapa persen? berbeda dengan misalnya kayak seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu karena kita fokus betul. Jadi seminggu yang lalu kita ranking 10, ranking 9 ya, sebelum muko-muko. Hari ini kita sudah masuk ke peringkat 2, 3, 4, 6 5 udah kita nyalip berapa kabupaten. Sampai 2 hari aja sudah nyalip 3 kabupaten. Berarti udah berapa persen nih, Payang, Selumar, Rejang, Lebong kita salip. kira-kira kalau hari ini? Nah, kita belum terupdate hari ini Oh, ya. iya. Ya, ini yang kemarin. Per kemarin aja kita udah mencapai 67,37%. Wow, semoga 3 hari yang lalu aja kita sudah di peringkat 9, hari ini mungkin 5 kan. Besok kita mungkin bisa peringkat. Ya, satu kabupaten lagi tinggal menuju 70%. Wah, Pak, tadi kan Bapak bilang nih, ini aja Bapak nggak sepadat biasanya kegiatan hari ini. Padahal tadi saya tahu betul loh Bapak upacara. Habis upacara Bapak tadi sidang paripurna. Habis itu langsung nih sama saya nih Pak. Ya kan Pak ya? Capek nggak Pak jadi bupati? Enggak juga sih. Enggak juga. Karena kita sudah membiasakan. Ya, karena basic saya kan biasa sibuk. Memanfaatkan selagi ada waktu. Contoh saya bilang tidak capek. Saya masih meluangkan waktu hobi, mancing, off-road, kan itu. Arti kata belum full lah ya, kegiatan-kegiatan pemerintahan, sehingga masih bisa kegiatan-kegiatan hobi tetap jalan gitu. Lalu biasanya kalau pulang kantor jam berapa Pak? Saya pulang kantor rata-rata di jam 5. Jam 5 ya? Bisa lewat sampai, tapi minimal jam 5-an lah. Gitu. Bapak dulu pernah nggak sih Pak kepikiran bakal jadi bupati kayak sekarang Pak? Kalau dulu nggak pernah. Emang dulu cita-citanya Bapak apa? Jadi bingung juga ya. Kenapa bingung Pak? Jadi bingung jawabnya karena dia bilang cita-cita saya nggak pernah cita jadi bupati, cuman terpikir belakangan ini bagaimana saya ingin mengabdi di daerah saya. Secara fisik. Kok bisa Pak? Maksudnya pada akhirnya gitu Bapak kepikiran untuk jadi kepala daerah? Motivasi pertama adalah bagaimana kita bisa berbuat banyak untuk masyarakat.
Iya. Karena prinsipnya saya ingin berbuat untuk orang banyak. Nah, dengan menjadi kepala daerah menurut saya pasti saya punya kekuatan besar. Bagaimana masyarakat saya bisa saya sentuh, saya bisa hadir di tengah-tengah sekali masyarakat. Cara awalnya seperti itu sih cara kerja. Kenapa Bapak memikirkan bagaimana bisa hadir gitu, menyentuh masyarakat? Sebelum Bapak jadi bupati, apa sih Pak sebenarnya yang Bapak lihat gitu dengan keadaan masyarakat sampai tersentuh gitu hatinya? Nah itulah tadi saya bilang banyak terkadang penemuan kita seperti keluarga sakit, keluarga sakit, ya kan. Nah kita terkadang ada kekurangan masyarakat, misalnya di anak yang ingin sekolah betul, kita kenapa kalau ke pribadi kita terbatas ya. Tapi dengan menjadi kepala daerah kita punya kebijakan itu sangat besar untuk masyarakat, itu intinya. Tapi kalau individu ya cuman beberapa orang yang bisa kita bantu. Tapi hari ini kita hadir ketika melihat lansia yang tidak terbantu, kita harus bantu. Ketika kita melihat anak-anak yang tidak mampu sekolah, kita bisa sekolah. Ini prinsip itu yang sangat menyentuh, sehingga timbul, oh saya begini karena ada keluarga sakit, kok bagaimana saya bisa menolong mereka. Nah, tapi kalau kita pribadi kan terbatas. Sebelum Bapak jadi bupati, apa Pak kegiatan Bapak, aktivitas sehari-hari? Ya kegiatan sehari-hari saya di swasta, di jasa ya usaha pribadi lah gitu. Usaha apa itu Pak? Boleh tahu Pak? Ini kalau di Sopirin RBTV ini memang gitu Pak, kepo, semua ditanyain Pak. Ya namanya jasa, ada transport, ya kan, tambangan, perminyakan, sedikit-sedikit. Pengusaha lah ya Pak ya. Ya alhamdulillah kalau disyukuri ya sudah. Berarti Pak, ketika menjadi bupati ini Bapak terjun ke dunia politik, iya Pak ya? Sebelumnya? Enggak, saya tahun 2015 itu mencalonkan diri. Nah sebelumnya memang enggak mencalonkan diri sebagai bupati. Nah ketika tumbuh rasa, sebelumnya tumbuh rasa ingin menolong masyarakat, ingin hadir di tengah kesulitan masyarakat, memberi solusi yang terbaik buat masyarakat, baru kepikir mau jadi bupati. Tapi ketika saya mencalonkan diri belum mendapat amanah dari masyarakat di 2015, sehingga habis 2015 kalah baru saya masuk ke dunia politik. Itulah jembatan untuk menjadi seorang bupati. Ini depan saya. Jadi banyak aspirasi yang kita dapat dari jalur politik ya, bagaimana bisa membangun daerah itu, bagaimana bisa menjadi masyarakat. Akhirnya alhamdulillah di 2020 kita mendapat amanah dari masyarakat untuk memimpin Kabupaten Lebong. Pak, saya tuh dengar gitu ya Pak ya, Bapak ini adalah sosok orang yang benar-benar membaur, merakyat gitu Pak. Sebagai bupati pun kadang kayak yang duduk ngeleseh sama-sama duduk di bawah gitu tuh kayak biasa aja gitu Pak. Sama teman-teman rekan-rekan media pun juga banyak yang ngomong seperti itu Pak. Nah sampai katanya nih, sampai protokolnya nih yang ngomong Pak duduk Pak di atas, tapi Bapaknya nggak mau gitu Pak. Gimana ya Pak ya, maksudnya ketika Bapak jadi bupati kan pasti lebih lebih protokol banget gitu kan Pak. Ada ajudan gitu kan, kemana-mana ditemenin gitu Pak. Nah ketika pertama kali jadi bupati terus merasakan yang seperti itu, perbedaan hidup yang seperti itu, gimana nih Pak awal mulanya? Kalau saya secara pribadi sih tidak merasa ada perbedaan. Makanya saya ya biasa-biasa aja ketika kita menjadi bupati atau sebelum menjadi bupati. Ya namun saya seperti saya sudah jadi bupati, tapi setiap kegiatan saya tidak perlu terlalu dengan protokoler. Kan? Kalau kita melihat lagi buatnya duduk-duduk bareng-bareng, nggak perlu harus dipilih tempat duduk, kan orang itu juga duduk di sana. Kita kenapa? Apa bedanya kita duduk kan itu? Secara prinsipnya kan seperti itu. Dan juga kita lahir kan sama seperti mereka juga. Bapak dulu besar-besar, maksudnya bukan besar-besar ya sih, maksudnya masa kecilnya gitu. Besarnya di mana sih Pak? Mungkin lahirnya di mana gitu. Mungkin itulah faktornya, ya. Jadi begini, karena saya lahir dari masyarakat biasa, dan ketika kehidupan keseharian saya itu biasa-biasa aja, dan ketika saya alhamdulillah
ada usaha dan tetap menjadi biasa-biasa saja. Harapan saya menjadi bupati biasa-biasa saja, di mana saya harus duduk, di mana saya harus ngobrol dengan siapa, saya tidak pernah mengganggu. Kenapa? Lah, tahu juga kita lahir kan biasa-biasa saja. Mungkin itu faktornya. Karena orang tua ya syukur alhamdulillah, saya bangga dengan orang tua saya mendidik kami tetap berjiwa besar. Situasi dan bagaimanapun harus disyukuri. Jadi perjuangan orang tua sehingga kita berani dengan didikan dia, harus bersifat tekun, fokus, manfaatkan waktu selagi punya tenaga dan kesehatan, manfaatkanlah. Jangan pernah memandang orang dengan sebelah mata, jangan pernah menilai derajat seseorang. Itu yang dia manfaatkan. Jadi saya ketika saya menjadi pengusaha pun tetap sama saya. Ketika saya harus duduk dengan sopir, saya sebagai sopir. Ketika saya duduk dengan seorang pedagang, saya sebagai pedagang. Ketika saya duduk dengan seorang pengusaha, saya sebagai pengusaha. Sama halnya hari ini saya menjadi bupati. Tapi hari ini saya bupati hanya di birokrasi. Tapi ketika saya duduk ke masyarakat, saya duduk dengan masyarakat. Ketika saya duduk dengan media, rekan-rekan media, saya membawa arahnya berbicara tentang bagaimana pendapat mereka tentang Lebong, dan duduknya pun sama, kita tidak ada pilih-pilih. Nah, ketika saya di kantor baru saya menjadi satu bupati dalam kebijakan birokrasi. Bapak tadi lahirnya di mana, Pak? Saya lahir di desa Kota Baru, Kecamatan Orang Jaya. Terus kayak sekolah SD-nya, gitu Pak, SMP-nya itu di mana? Saya SD 1240 ya, kalau dulu namanya SD itu SD 12 dan SD 40 di desa Kota Baru. Nah, SMP Bentangor, SMP 2 kalau kami dulu namanya SMP 2 Bentangor, Kecamatan Orang Jaya. Ketika SMA itu di SMA 1 Lebong Utara, SMA 1 Lebong Lari. Nah, Bapak waktu mulai jadi pengusaha itu tahun berapa? Gimana ceritanya? Boleh dong Pak cerita yang menginspirasi nih pasti gitu. Ya, saya cerita sekilas ya Mas, yang sekilas. Selesai SMA saya dibekali uang 15.000 itu sama ibu saya. Besoknya untuk ongkos angkat ke Bengkulu. Nah, saya ke calon tetangga. Saya bilang sama ibu, kalau teman-teman saya nanya, bilang saya ke kebun aja lah, saya bilang kan itu. Jadi pas berangkat hanya berbekal pakaian satu setel di kantong kresek, saya berangkat ke Bengkulu. Nah, ketika di Bengkulu saya mendirikan mobil tangki gitu. 1 tahun bekerja. Itu gimana ketemunya tuh Pak? Maksudnya tangki tadi. Ketika itu saya ke rumah kakak. Nah, kakak yang mengajak, ya udah jadi kemen beli tangki. Gitu. Jadi waktu itu kan saya jadilah kemen 1 tahun saya kerja di tangki. Saya itu istirahat, saya berjualan ikan di pasar Minggu, saya 3 bulan 4 bulan. Jadi Pak tahu persis bagaimana liku-liku kehidupan. Nah, ketika itu kembali lagi kerja lagi bawa truk pasir, bawa truk pasir. Sudah itu beralih saya bawa mobil tangki air. 2 tahun bawa tangki air, lalu kembali ke bawa truk tangki lagi. Dan tahun 2010 saya mulai bertahap. Nah, 2011 saya coba mendirikan perusahaan sendiri. Nah, alhamdulillah sampai sekarang berguyur berjalan. Alhamdulillah ya bisa mendirikan saya seorang bupati. Wih, Pak keren banget. Maksudnya pertama dari kernet, bawa mobil, tangki, terus akhirnya bisa jadi pengusaha, buka usaha sendiri, terus akhirnya jadi bupati. Itu apa yang bisa bikin Bapak, maksudnya gimana ya, perjalanan hidup sehingga jadi sukses seperti ini gitu Pak? Pertama terinspirasi ketika saya menjadi sopir. Bahwasanya inspirasinya bagaimana? Waktu saya di tangki, waktu saya bawa truk, terus saya bawa tangki air, saya terinspirasinya apa? Bahwa pemilih itu bukan orang itu. Saya bukan orang Bengkulu. Orang mana? Nah, orang itu perantau juga, yang tidak memiliki bekal juga sebelumnya. Sama kayak Bapak dulu sama, gitu ya. Kira-kira kan gitu. Nah, jadi saya diamati saya, kok saya nggak bisa kayak kenapa gitu, saya gitu? nggak bisa? Jadi ketika saya menjadi sopir, waktu itu saya berpikir bagaimana saya ini pemilik sopir. Jadi bukan
terpikir saya ini sopir, tapi bagaimana saya ini harus bisa pemilik memilih mobil itu. Yang menggaji sopir-sopirnya juga Ya. gitu ya Pak ya. Jadi pada saat itu ada rezeki di awal tahun 2011. Saya membeli mobil, lah terus saya bawa sendiri. Jadi kantor saya di mobil itu lah. Perusahaan saya sendiri, Bawa mobil bawa sendiri. sendiri. Jadi di mobil itulah kantor saya. Oh gitu. Nah, stempel ada di situ. Jadi Itu Bapak akhirnya bisa beli mobil tuh menjadi gimana caranya Pak? marketing. Bapak nabung. ya, jadi waktu saya menjadi sopir itu bertekad, akhirnya saya dapatlah DP mobil. Jadi karena nekat kredit, akhirnya takut nggak kebayar, akhirnya bawa sendiri, kantor sendiri, marketing sendiri, nagih sendiri. Nah, bahasan itu. Gitu. Itu bawa mobil maksudnya itu bawa mobilnya tuh tank air itu maksudnya gimana Pak? Ininya jasanya. Jadi jelasin sedikit nggak? waktu saya masih bawa air, tangki air itu kan dibayar 20.000 ya, disitulah uang tripan namanya kan. Tripan satu tripnya 20.000, disitulah makan, disitulah semuanya. Jadi Itu air mineral gitu air ya mineral, Pak ya? air mineral. Oh. dari Iya, Tabak iya. Penanjung sampai ke Bengkulu itu satu harinya bisa 5 sampai 6 trip, satu hari satu malam. Jadi harus full bekerja gitu. Ya, tapi namanya kalau jadi supir memang seperti itu. Tapi Iya. prinsip yang kita lakukan adalah apa yang kita geluti itu yang kita geluti. Akhirnya kita karena bergelut di supir, berarti kan kita dunia usaha kita harus di bagian mobil itu. Makanya perasaan itu ya kita coba mengambil di jasa transportasi lah yang kita fokuskan hari ini. Iya. Dan itu berapa tahun itu Pak? Seperti itu. Saya memulai usaha sendiri itu di 2011. 2011 sampai ya alhamdulillah sampai 2020 saya masih eksis. 2000 tahun 2011 sampai 2012 saya sudah punya 10 mobil. 2012 sampai 2014 alhamdulillah kita sudah 30-an mobil. Nah, 2013 sampai 2017 terus sekitar 80-90 mobil lah. Wah, keren banget. Kita merambah ke dunia jasa pertambangan juga. Waktu itu masih kita jasa pertambangan holi, jasa pengolahan tambang, kita lakukan semua. Dicoba semuanya. Wow, keren. Pak, kalau itu kan dengar ceritanya kayaknya wah asik banget nih Pak, naik terus gitu kan dari mobil 1, ya 10, 30, 80-an gitu kan Pak. Bapak pernah terpuruk nggak sih Pak dalam masa-masa seperti itu perjalanan hidup? Oh pasti, Pernah ya Pak? pasti terpuruk itu pasti ada. Cuman hanya kita fokus prinsipnya. Ketika terpuruk jangan terlalu kita berlari. Ya kita fokus. Kenapa? Jadi usaha itu pasti ada naik turunnya. Nah ketika turun bagaimana muka masnya bisa bertahan. Nah ketika kita kesempatan ada eksis naik, ketika kita naik ke tempatnya waktu naik itu aja sih. Tadi kan Bapak bilang Bapak hobinya mancing gitu kan Pak. Terus jalannya gimana? Keluar kemana? Boleh keluar cuman perkantoran, keluar perkantoran ya. Oh gitu. Tadi kita kesana kan tapi apa ya? Ya kita di kantor kita juga. Nah Pak, balik lagi nih, Ingin bingung sama jalan. Nah tadi Bapak kan bilang nih kalau hobi Bapak tuh mancing, terus off-road, ya Pak ya? Itu udah dari dulu berarti ya Pak, sebelum jadi bupati? Kalau off-road hobinya ya semenjak bisa beli mobil lah ya. Tapi kalau karena saya sopir kan Mas, Iya. sopir suka berdandan-dandan, jadi suka juga off-road kan mobilnya ya harus sudah apa itu. Tapi kalau mancing itu dari kecil memang saya. Dari kecil? Kenapa Pak dari kecil hobi mancing? Dulu tinggalnya apa di dekat sungai-sungai? Kampung saya itu kan memang bukan masalah sungai ya, tapi kampung namanya kampung itu ada sungai, ada sawah kan. Tapi mancing atau mencari ikan liar. Nah saya hobinya seperti itu, bukan mancing di kolam ikan yang dilepas ya, tapi di liar sifatnya. Itu memberi suatu tantangan. Bagaimana saya menginginkan dan menghayal mendapatkan. Oh gitu ya? Nah itu yang membuat Tapi kan penasaran. mancing tuh membosankan Pak. Enggak, tapi kalau kita bawa dengan nuansa penasaran, Oh gitu. bagaimana saya harus dapat yang besar? Bagaimana saya harus yang tidak ada menurut kita, yang
tidak ada isinya di dalam itu, tapi tiba-tiba ada. Gitu ya. Nah, ikan apa dan seperti apa. Nah, kan itu yang membuat menjadi kesenangan. Kalau saya kan agak menjadi satu tantangan. Iya. Kalau ikannya dilepas terus dipancing lagi, saya tidak senang. Oh, gitu. Saya senang misalnya di sungai. Sungai ini ada ikannya nggak ada yang tahu. Dan ikan apa yang makan? apa? Nah, ini yang penasaran. Saya harus dapat ini. Kalau bisa saya lebih dapat yang lain. Orang nggak pernah dapat, saya dapat. Nah, ini yang termotivasinya seperti itu. Itu pasti Bapak ini ya, apa namanya, di kehidupan nyata pasti juga di apa ya, di apa sih ya bahasanya tuh, diaplikasikan juga gitu ke dunia nyata, ke kehidupan gitu Ya, penasaran terus harus mencoba terus untuk mendapatkan yang lebih-lebih gitu. Biasanya kan kalau hobi itu kan nyambung gitu Pak. Misalnya saya nih, aduh saya nggak sabar gitu Saya kan. itu, kalau itu saya nggak mau menjawab. Silakan orang menilai gitu. Tapi karena prinsipnya kalau memancing seperti itu ya, kalau mancing ya, harus, yang lain saya harus nggak. sabar gitu kan. Nah, Kalau hobi memancing itu kan Pertama kan kesabaran. sabar. Kenapa kita nggak tahu isinya? Jadi kalau kita tidak sabar, akhirnya kita nggak tahu. Nah, kalau kita sabar, pasti kita tahu apa sih isi yang di dalamnya. Tapi kalau kita nggak sabar, karena dari awal kan kita tidak tahu. Makanya saya hobinya di liar ya, di alam liar, sungai atau di danau yang tinggal yang tidak begitu tergarap. Kita kan nggak tahu apa isinya. Kalau kita tidak sabar, sama kayak hati seseorang. Nah, kan kita baru kenal, baru melihat, baru dekat. Atau apalagi saya menjadi bupati ya, dengan banyaknya anak saya sudah begitu banyak ragam. Sama, kita harus sabar. Karena kita tidak tahu semua isi dalamnya, kita tidak tahu. Tapi kalau dengan kesabaran, mudah-mudahan kita akan mendapat yang terbaik dari isi dalam hatinya. Kan itu. Pas saya penasaran tadi uang 15.000 itu tadi. Uang 15.000 itu tadi akhirnya Bapak gunain untuk apa? Waktu itu saya masih ingat sore ibu saya kasih uang 15.000. Ini ongkos ya. Waktu itu saya naik travel dari Lebong ke Bengkulu. Memang ongkosnya 15.000. Oh, ongkosnya 15.000. Berarti nggak ada uang apa-apa dong Pak? Habis dong untuk ongkos. Habis. Terus gimana bisa hidup? Karena ada kakak ya. Kakak saya yang tua kan tinggal di Bengkulu waktu itu. Oh gitu. Berarti Bapak nih meskipun seorang pengusaha sebelumnya punya mobil banyak gitu ya, ternyata pernah hidup susah juga ya Pak ya? Ya, kalau liku, alhamdulillah kita udah lewati semua. Di tahun 2000 lah saya ke Bengkulu. Tahun 2003 itu sempat juga sebentar namanya Magujangan pada saat itu. Nah, tahun 2004 saya nikah, terus usaha saya anjlok. Anjlok. Itu pas usaha apa itu Pak? Saya tidak begitu dibilang usaha sih. Anjlok kehidupan itu. Karena saya bekerja terus nganggur. Nah, akhirnya saya termotivasi usaha sendiri kan, termasuk seperti itu. Ketika saya nganggur, mobil dijual bos, ya kan? Akhirnya saya nganggur. Ini semua yang ada habis. Sampai 2007 saya masih ingat betul. 2007 itu saya sempat nggak ada apa-apanya di rumah. Pas pulang ke rumah nggak ada beras pun nggak ada. Ya, saya jalan kaki waktu itu, saya masih tinggal di perumahan Jalan Gelatik namanya di Kota Bengkulu. Saya jalan kaki demi teman. Itu udah menikah ya Pak ya? Ya baru menikah. Baru 2 tahun lah, 2 tahun lah. Anak saya sudah baru mulai bisa bicara itu kan. Ya ampun, gak ada beras. Beras nggak ada, belanja nggak ada, uang pun. Saya pulang nggak ada uang. Nah, ketika itu saya baru membawa truk pasir ya, truk pasir waktu itu. Karena mobilnya buruk, jadi angkutan nggak ada, jadi saya nggak pulang, nggak bawa uang. Pulang nggak bawa uang, ketika istri saya minta uang, ada belanja nggak katanya, karena beras habis, habis. Jadi nangis saya, nangis saya pulang. Saya masih ingat itu waktu itu saya pakai celana oranye. Ya, masih ingat saya pakai baju kaos. Terus istri saya pas masuk ruang tengah di rumah kontrakan itu, istri saya bilang beras habis, semua habis, duit nggak ada. Saya nangis, saya nangis langsung. Saya keluar lagi, saya pergi temui kawan namanya Ade itu Ade Cabe. Saya minta uang sama kawan itu, langsung diberikannya 50.000. Terus saya pulang, saya kasih istri, terus saya keluar lagi. Nah, itulah keluar lagi itu kerja saya bawa
truk itu lagi. Mulai saat itulah termotivasi, nekat, terus inilah kalau kerja sama orang seperti itu. Tergambarnya ya. Tapi kita tidak buka lah hal seperti itu. Tapi itu adalah semangat dan motivasi saya untuk berdiri sendiri, bagaimana saya tidak bergantungan dengan orang lagi, kayak seperti itu. Justru ketika terpuruk itulah kita punya motivasi terbesar, begitu ya Pak ya? Benar. Wah, keren sekali. Nah, ketika sekarang nih Pak, ternyata Bapak jadi orang nomor 1 nih di Kabupaten Lebong gitu. Kalau ingat-ingat masa itu gitu Pak, gimana rasanya? Kalau kita ngingat masa itu malah lebih asik, Syukur gitu. Lebih gitu ya. menantang, malah syukur. Banyak hal yang positif kita dapat dari sana. Mungkin kalau kita ini dikasih pas-pasan dan selalu pas-pasan, ya kita selalu pas-pasan. Nah, jadi kita tidak termotivasi. Nah, karena kehidupan itu jauh menghancurkan kadang-kadang. Karena jadi motivasi kita ingin berdiri sendiri, berdikari, bagaimana saya harus bisa. Itu kan tumbuh. Wah, kalau seperti ini kita nggak bisa. Besok nganggur mau bagaimana? Akhirnya, kita harus ngemat. Kita harus punya usaha sendiri. Akhirnya termotivasi yang seperti itu, sehingga kita bertekad. Pak, ini jalannya ke arah mana? Ini ke rumah dinas lagi. Kalau ke kiri ke dinas, kalau ke bawah ke pasar. Nah, terus Pak, ketika sekarang jadi bupati gitu ya, apa yang terpikir saat pertama sekali nih Pak? Pasti Bapak ingin mengubah nih, misalnya nih pengen Kabupaten Lebong ini jadi lebih maju. Apa yang terpikir pertama sekali? Intinya saya ingin berbuat semaksimal mungkin dan memanfaatkan sebanyak mungkin waktu saya untuk bekerja, untuk berbuat yang terbaik. Saya rasanya kepingin setiap hari itu hadir di tengah masyarakat, menampung suatu keluhan masyarakat. Nah, sehingga di dalam visi misi kami pun itulah yang dicapai, itu di sektor pertanian di kota Unggulan tadi. Karena ini yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang. Ini kita masih bisa ya Pak ya, ke situ kan saya? Bisa. Pak, ketika Bapak memimpin Kabupaten Lebong ini Pak, apa nih yang konsep kepemimpinan yang Bapak jalani? Konsep kepemimpinan kami itu yang jelas. Pertama, bagaimana memacu motivasi. Nah, bagaimana masyarakat birokrasi itu merasa bahwa dia membebani suatu pekerjaan yang memang harus dia kerjakan dengan dari hati, lubuk hatinya. Karena sayang dia tidak manfaatkan ketika dia mendapat amanah sebagai pejabat atau jabatan yang diembankan itu, kalau tidak manfaatkan dengan maksimal, dan karena suatu saat dia tidak akan bisa lagi untuk memegang jabatan tersebut. Itu aja sih. Bagaimana menumbuhkan ini? Nah, ini adalah proses yang kami lakukan, sehingga di visi misi kami nanti tidak terkesan memaksakan atau mengharuskan OPD itu untuk bekerja, tetapi sudah merasa dia memiliki pekerjaan itu. Beban itu adalah beban yang memang tumbuh dari hati nuraninya ingin bekerja. Itu aja secara prinsip. Bapak pernah marah nggak nih Pak sama bawahan? Tergantung. Kalau saya merasa tidak marah. Tidak marah. Iya. Tapi orang kira marah gitu Pak. Nah, makanya saya bilang tergantung, karena menyampaikan dengan saya tidak berani kan. Tapi kalau saya secara prinsip pembinaan, makanya ketika kita tiada henti-hentinya menyampaikan ayo bekerja. Nah, mungkin nuansanya terkadang ketika kita tegur, mungkin dia berpikir saya ini marah, mungkin ya kan banyak macamnya. Makanya saya bilang, tapi intinya di kepemimpinan saya tidak berhenti melakukan peneguran, mengajak. Yang mana dia agak lengah saya tegur, jangan sampai ini kalau bisa dikerjakan hari ini kenapa harus tunggu besok, kan itu. Nah, karena sayang saya bilang, kenapa harus kamu kerjakan besok, kenapa hari ini kamu punya waktu, kenapa tidak dikerjakan hari ini. Nah, kira-kira kan seperti itu. Jangan menghabiskan waktu sia-sia gitu. Nah, kan itu sayang kan. Iya, benar. Bunga aja dari Bengkulu ke sini karena mencintai profesi kan. Benar. Nah, kalau udah jadi wartawan, udah jadi ini memang peliput, memang udah jadi kan. Iya. Nah, kan tapi kalau profesi, waduh, ini ada kegiatan di sana.
nggak diperintah, saya mau ke sana lah. Iya, Karena sayang kan. iya, iya, iya. Nah, profesi kita ini kan sayang kalau tidak kita jalankan. Benar. Nah, kalau kita tidak mau, ya kenapa kita jadi bekerja di media kan itu? Iya, iya. Jadi ibu rumah tangga aja di rumah. Iya. Kan itu. Pak, kalau misalnya nih ada 3 kata yang Unga minta nih untuk Bapak sebutkan yang mendeskripsikan diri Bapak nih apa? 3 Maksudnya kata aja yang mendeskripsikan diri Bapak. deskripsi itu seperti apa? Apa ya? Yang menggambarkan diri Bapak gitu. 3 kata tentang Bapak. Apa nih yang Bapak ucapkan? 3 kata. Susah lah saya. Kalau saya ini kan pada prinsipnya gini, saya tidak bisa menggambarkan diri saya sendiri. Nah itu aja sih prinsip. Tidak bisa menggambarkan diri sendiri. Iya. Kenapa begitu, Pak? Bapak tadi ditanyain cita-cita apa, bingung juga. Ya memang itulah saya. Gitu ya. Misalnya nih, Pak, misalnya nih apa ya? 3 kata yang mencerminkan Bapak. Misalnya nih optimis atau apa gitu loh, Pak. Itu pertanyaan gampang tapi emang susah loh Pak dijawab. Setiap Unga nanya ke orang-orang ya di Sopirin RBTV ini pasti bingung gitu jawabnya. Iya jelas begini. Karena pada prinsip satu, pribadi saya ialah orang lain. Gitu. Nah ketika saya mengatakan itu pribadi saya, yang saya takutkan apa? Ada yang pihak lain kurang tidak berani mengkritik atau tidak berani mengkoreksi seperti apa saya. Nah makanya saya tidak mau. Nah saya siap dikritik sifatnya. Jadi misalnya ditegur, saya juga nggak apa-apa ditegur. Coba tanya protokol saya, Pak tidak baik seperti itu Pak. Terus saya siap. Nah, makanya itulah cermin diri saya kan. Ya? Iya. Nah kalau prinsip hidup nih Pak, moto yang emang dari dulu Bapak pegang nih sampai sekarang sehingga Bapak bisa seperti sekarang ini apa nih Pak? Manfaatkan setiap waktu Anda untuk bekerja. Gitu. Rugi Anda tidur kalau Anda tidak bekerja. Kenapa? Di masa umur Anda sudah habis masanya, nanti Anda akan menyesal. Mau disampaikan apa dengan penerus Anda? Iya. Nah jadi saya paling sehari paling kencang itu tidur 2-3 jam. Jam berapa itu Pak? Tengah malam banget bisa tidur. Nah itu tadi saya bilang, saya selalu manfaatkan. Ketika saya hobi mancing, saya misalnya malam saya mancing. Daripada besok saya ganggu kerjaan, kalau bisa hari. Nah jadi saya jarang jam 2, jam 3, paling cepat jam 3 saya tidur. Ya. Bangun Tetap bangun jam 6, 5, jam 10, jam 15 sudah pasti. Itu Bapak mancing 1 minggu bisa berapa kali mancing? Saya nggak pernah ngitung karena saya memanfaatkan waktu yang luang waktu saya ada. Selain itu apa nih Pak hobi Bapak? Nah itu tadi kayak hobi saya. Oh selain off-road gitu maksudnya mancing. Kalau olahraga ya paling bulu tangkis itu pun jarang. Karena waktu saya banyak bekerja, saya main dari dulu. Ketika saya memegang perusahaan, pagi-pagi saya harus bekerja. Makanya kadang-kadang merenung saya hari Minggu, Sabtu Minggu mau ngapain gitu ya. Iya. Kan gitu. Terkadang Sabtu tuh kalau kami setengah hari kerja, kalau di perusahaan dulu setengah hari kerja. Jadi pas pagi-pagi berangkat saya kerja. Orang setengah hari udah mau pulang kan. Jadi saya mau kemana? Nah, akhirnya mancing. Paling-paling gitu. Nah jadi mancing tuh enaknya tidak mengenal waktu. Boleh siang, pagi, sore, Kalau quality malam. time sama keluarganya jadi apa nih Pak? Masih. Keluarga itu kan masih. Nanti quality time-nya? ya mohon maaf, pekerjaan itu nomor 1. Saya kan pernah bilang, saya ini istri pertama saya adalah pekerjaan. Karena tanpa pekerjaan tidak mungkin kita bisa lebih memperhatikan keluarga. Jadi sudah jelas di era zaman sekarang ini pekerjaan itu lebih utama. Kenapa? Tanpa fondasi pekerjaan yang matang, tanpa prinsip hidup bekerja dengan baik itu tidak kita manfaatkan, maka keluarga itu bisa hancur. Tetapi kalau itu, insya Allah keluarga bisa berjaya. Waduh, sebenarnya masih panjang banget nih obrolannya, seru nih ya sama Pak Bupati nih, sama Pak Kopli nih obrolannya. Tapi sayang banget pemirsa, tadi kita udah keliling udah sampai lagi nih kita di rumah dinas. Pak terakhir dong Pak, pesan nih untuk pemirsa di rumah, apalagi mungkin untuk apa ya, para generasi muda
muda saat ini gitu, biar mereka lebih semangat kerja kayak Bapak. Oh iya. Buat generasi muda terkhusus masyarakat Kabupaten Lebong, satu pesan saya, selagi muda jadilah generasi penerus yang hebat untuk nama baik Kabupaten Lebong. Untuk memanfaatkan itu, manfaatkanlah waktu muda Anda dengan baik, tunjukkan prestasi dengan baik. Jika Anda mendapat suatu peluang kerja dengan baik, maka bekerjalah dengan baik, manfaatkan waktu Anda untuk bekerja, karena itulah pewaris kami ke depannya. Untuk Bapak. Wah, makasih banyak nih Pak. Wah, saya senang sekali nih pemirsa. Ini pertama sekali saya ketemu sama Bapak nih waktu dulu debat pilkada nih. Waktu itu kan saya jadi moderatornya tuh. Oh iya, iya. Iya, kemudian yang kedua nih kemarin kita ada dialog ya Pak ya. Oh iya, iya. Dan sekarang nih, wah. Nah, ini pemirsa kita udah sampai, langsung kita turun aja ya Pak ya. Oke, terima kasih.